Ya Kiaman, belum lupa. Ya. Ya, silakan tempat duduknya yang bawah, yang sampah masih ada sampah dirapikan ya. Diambilin. Yang ada, yang kalau nggak ada ya usah. Baju dimasukkan. Ya, silakan bisa duduk kembali. 11 IPA 7 hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada? Berapa orang yang masuk? Yang sakit siapa aja? Baik, nah hari ini kita akan belajar salah satu materi di matematika ya. Nah materi ini tuh sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Mungkin kalau sekarang kalian nggak paham ya manfaat dari materi ini, tapi nanti ketika sudah dipelajari, diperdalami, nanti insya Allah materinya itu sangat bermanfaat sekali gitu. Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini gitu ya. Nah, nih silakan kalian bisa cek dulu. Kita mereview dulu ya. Masih ingat nggak apa itu fungsi? Nah, ini kira-kira kalian dengar kata fungsi itu kelas berapa? SMP pernah dengar ya? Kelas berapa? 8 apa 7? 7 kalau Ustadz dulu kelas 7. Kalau kalian kelas berapa? 7 kayaknya ya? Nah, coba. Masih ingat nggak apa itu fungsi? Ini ada beberapa gambar ya. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan seterusnya sampai gambar 6. Nah, dari gambar di atas manakah yang merupakan fungsi? Nah, ada yang mau berpendapat? Silakan. Mana yang termasuk fungsi dulu? Ada? Acungkan tangannya nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa ya? Sindit, Pandit, mana? Yang dua fungsi. Nah, kenapa bisa memberikan alasan? Yang kiri mencakup yang, maksudnya mencakup gimana? Nyaplok semuanya gitu? Ya. Oke, ya kita tampung dulu jawabannya Sindit. Yang lain ada yang mau berpendapat? Abdurrahman, ada enggak? Enggak ya. Mana dari gambar-gambar berikut yang termasuk fungsi? Coba kita, Ustadz punya video nih. Silakan bisa ditonton. Ini sekilas gambaran tentang apa itu fungsi gitu ya, biar kalian paham. Kan nama saya Syarif dari Operindo. Nah, nanti Ustadz punya alat peraganya, biar nanti kalian lebih memahami apa itu fungsi gitu ya. Sering ditulis dalam simbol matematika sebagai Nah, biasanya dalam matematika fungsi simbolnya fx itu. Nggak hanya fx ya, bisa gx, bisa macam-macam. Intinya yang di polanya seperti itu. Huruf dalam kurung x seperti itu. Jadi di sini fungsi itu diilustrasikan sebagai apa? Mesin gitu ya. Misalkan ini ada gambar sebuah mesin. Nah, itu yang bagian atas ini masuk ya, misalkan di sini ada bahan masuk, kemudian ini keluarannya. Nah, jadi fungsi itu diibaratkan seperti tadi ya mesin ya, input ada masukannya. Nanti masukannya itu kan diproses gitu ya. Misalkan kalian padi ya, tempat penggilingan padi. Kan beras padi ya, padi kan masuk ke dalam fungsi. Di mesin itu kan diolah ya, diolah bla bla bla, nanti kan keluar. Kalau keluar jadinya apa? Beras gitu kan ya, kulitnya mengelupas seperti itu. Jadi ini Ustadz ilustrasikan ya, ini tadi fungsi itu ibarat mesin gitu ya. Coba Ustadz ilustrasikan. Ini misalkan kita punya fungsi gitu ya. Ini misalkan fungsi ya apapun ya. Nih di sini Ustadz fungsinya tak kasih nama fx sama dengan 2x plus 3 gitu ya. Nah, kalau seandainya Ustadz memasukkan angka x-nya 1, nah di sini kan fungsinya x ya. Misalkan Ustadz masukkan di sini. Ketika Ustadz masukkan x-nya, maka nanti akan keluar, nah di sini nih. Nah, akan keluar hasilnya adalah 5, gitu ya. Oke, kita tulis dulu, misalkan tadi. Nah, fungsinya fx sama dengan, nah jadi kan tinggal memasukkan atau tinggal mengganti nilai x-nya saja gitu ya. Kemana? Ke fungsinya. Misalkan Ustadz punya fx tadi adalah 2x plus 3. Tadi ketika kita masukkan x-nya 1,
Nah, X-nya 1, maka ketemu F1 sama dengan 2 kali 1 plus 3. 2 kali 1 berapa? 2. 2 tambah 3, 5. Seperti itu ya. Nah itu fungsi. Nah, kira-kira ketika Ustadz masukkan X-nya selain 1, apakah hasilnya akan sama dengan 5? Beda ya, beda. Contohnya misalkan Ustadz masukkan ya, X-nya masukkan X-nya 3. Wah, nih. Ini mesin manual ya. Nah, keluarnya berapa? 9. Nah, ini nggak bisa semua orang ini bikin fungsi seperti ini ya, alat fungsi ya. Oke. Nah, sama, tinggal kita ganti X-nya. Ketika X-nya tadi berapa? 3 ya. X-nya 3. Nah, maka masukkan F 3 sama dengan 2 kali 3 plus 3. Berapa? 6 tambah 3, 9. Oke, seperti itu. Itu sekilas tentang gambaran fungsi. Nah, maka berdasarkan yang tadi sudah Ustadz praktekkan, coba kira-kira yang tadi jawabannya Sindit 1 ini fungsi atau bukan? Nah, coba kita ibaratkan titik ini itu tadi angka 1. Ketika 1 dimasukkan ketemunya hasilnya ini, ya enggak? Misalkan hasilnya tadi berapa? 3. Kemudian ini kan berarti angkanya masih sama, 1, ya enggak? Ketika dimasukkan apakah hasilnya beda? Ya enggak, tetap 3 kalau X-nya 1, ya enggak? Oke, berarti yang tadi jawabannya Sindit dia fungsi bukan? Bukan. Nah, nanti hari ini kita akan belajar ini, menentukan dan membedakan hasil operasi komposisi fungsi. Jadi tadi manfaat fungsi komposisi itu dia menggabungkan beberapa fungsi. Misalkan kalian besok kerja di perusahaan, ya, perusahaan kalian punya pabrik nih, ada 2 pabrik. Kalau misalkan kalian harus memproduksi, pabrik sana memproduksi, terus nanti habis dari sana dibawa ke sini lagi. Kan kalian butuh apa? Butuh dua kali pengerjaan di pabrik 1, apalagi kalau tempatnya terpisah, ya enggak? Pabrik 1 sini, nanti pabrik 2 dari sana dibuat ke sini. Nah, dari pabrik 1 dan pabrik 2 itu kan kalau nggak disimpelkan, kalau nggak digabungkan, ada apa? Biaya tambahan transportasi. Nah, kalian di situ bisa meminimalisir tuh, biar biaya transportasinya nggak ada gimana? Kan digabungkan antara biar pabrik 1 dan pabrik 2 biar sekali jalan langsung jadi, seperti itu ya. Oke. Nah, nanti pembelajaran kita hari ini tujuannya itu menentukan hasil operasi komposisi, kemudian membedakan hasil operasi, kemudian ini biasanya menyelesaikan permasalahan kontekstual. Nah, nanti teknisnya pembelajaran kita hari ini orientasi masalah, kemudian nanti ada diskusi kelompok, kemudian presentasi, kemudian nanti evaluasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke. Silakan, kalian bisa cek dulu nih. Ini ada perusahaan nih, ya, perusahaan atau pabrik. Nah, ini industri tekstil mengolah serat. Kalian tahu serat ya? Serat menjadi benang, kemudian menjadi busana atau lainnya. Nah, itu baju-bajunya kalian itu awalnya itu dari serat, gitu ya, dari serat kain, kemudian dia disulap menjadi benang, dari benang kemudian menjadi kain seperti itu, busana itu ya. Nah, pada suatu hari Dimas berkunjung ke suatu industri tekstil yang ada di Jakarta, dan industri ini terpisah, gitu ya. Ada 2 tempat atau 2 pabrik berbeda. Nah, pabrik 1 ini dia dari memproduksi kapas. Nah, itu ya, dari kapas menjadi benang. Kemudian mengikuti fungsi ini. Kemudian dari benang menjadi kain seperti itu. Nah, pertanyaannya berapakah kain dengan kualitas premium yang dapat dihasilkan? Nanti kita akan pecahkan itu ya, permasalahan seperti ini. Kemudian ini kelompoknya Ageng, Avicenna, Abdurrahman, Surya, Satrio. Oke ya. Nah, silakan berkelompok sesuai kelompoknya. Dibuat kotak-kotak persegi. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Ya. Kalau sudah silakan ketua kelompoknya bisa maju ke depan. Ambil LKPD. Ya. Silakan itu LKPD-nya. Bisa dibuka dulu di halaman berikutnya. Kalian tulis dulu kelompoknya, namanya kelompok berapa, kemudian anggotanya ditulis siapa saja.
GFX, berarti G-nya masuk ke Fx. Di Fx-nya itu sudah ada formulanya sendiri. Nanti ketika Fx itu jadinya kayak gini. Nah, sebaliknya GFX, di G sudah ada formulanya seperti ini. Ketika F masuk, ya pasti ngikuti formula di G dong. Paham ya? Oke, ini udah betul nih. Nah, sama. Selesai. Set minta 2 kelompok ya untuk mewakili kelompok yang lain untuk presentasi. Oke, set pilih, kita undi aja ya biar adil. Dah, silakan kelompok 3 dulu. Kelompok 3, ya silakan. Baik, ya, itu ya. Jadi untuk yang permasalahan kedua kurang lebih sama dengan permasalahan 1 itu tadi ya. Kalau permasalahan 1 itu kan pembuatan apa tadi? Kain ya, dari kapas, benang, kemudian menjadi kain. Yang permasalahan 2 kopi sama, dari bubuk kopi menjadi kopi, kemudian tersaji menjadi secangkir kopi espresso gitu ya. Nah, jangan-jangan kalian baru paham, ternyata kalian selama ini minum kopi, minum teh, minum apapun itu juga merupakan manfaat dari matematika. Baru paham. Nah, itu ya, kan nggak langsung instan ya. Kalian dapat kopi langsung ini kan ya. Ternyata ada prosesnya. Nah, prosesnya itu adalah dari apa? Materi fungsi komposisi, gitu ya. Jadi fungsi komposisi itu fungsinya tadi menggabungkan beberapa fungsi, gitu ya. Nah, kemudian tadi dilengkapi dengan presentasi dari kelompoknya Ageng bahwa ternyata FOG atau F bundaran G dengan G bundaran F itu menghasilkan hasil yang berbeda. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu terkait fungsi komposisi? Susah nggak kira-kira fungsi komposisi? Enggak ya? Hanya memasukkan saja. Paling nanti kesalahan itu biasanya ketika apa? Ketika menghitung. Contohnya tadi misalkan mengkuadratkan atau seperti ini tadi mengkalikan silang gitu ya. Paling seperti itu. Biasanya kesalahan di wilayah itu. Gitu ya. Nah, yuk berarti kita simpulkan bareng-bareng ya sebelum kita akhiri. Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Berarti kesimpulannya apa? Fungsi komposisi itu dipakai ketika apa? Atau dipakai untuk apa? Menggabungkan dari 2 fungsi. Ya, 2 fungsi atau lebih bisa ya, 2 fungsi atau lebih, bisa 3. Kemudian berikutnya apa? Apa lagi? Ini hasilnya tidak sama. Gitu ya, antara FOG dan GOF itu hasilnya tidak sama, seperti itu. Oke, nah silakan ini sebelum kita mulai Ustadz punya beberapa soal, kalian cukup kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 saja ya. Yuk singkat selesai. Nah, tadi sudah dibahas, ini hanya mereview lagi, memastikan lagi kalian tadi perhitungannya sudah betul. Dikasih nama, jangan lupa ya, dikasih nama. Oke ya, kita cukupkan dulu pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dinilai ibadah, gitu ya. Amin. Dan bermanfaat tentunya, gitu ya. Irsya, iya silakan pimpin berdoa dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Ustaz bilang 11 sifat 7 sukses itu ya. Mau enggak? Iya, itu kan doa itu ya. 3 kali ya. 11 sifat 7 sukses plus buat kita semua. Yuk. Oke, terima kasih ya. Setelah itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.